Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi bersama tentang konsep harta dan kekayaan dalam Islam. Jadi, bagaimana sih Islam memandang tentang harta dan kekayaan, dan bagaimana cara mengelolanya yang ideal menurut Islam? Nah, harta sendiri secara pengertian, secara bahasa, berasal dari kata almal. Almal sendiri berasal dari kata mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Sedangkan secara istilah syar'i atau istilah syara, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti teman-teman jual beli, pinjaman, konsumsi, hibah, atau pemberian. Nah, dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran, harta atau almal sering disebut berkali-kali. Kata almal terdapat sebanyak 86 kali dalam Al-Quran, baik dalam bentuk tunggal atau mufrad maupun jamak. Dalam ada 70 surat. Dalam bentuk mufrad disebutkan sebanyak 24 kali, sedangkan dalam bentuk jamak terdapat 62 kali. Nah, ini salah satu implikasi bahwa eh, harta semakin banyak semakin baik, seperti itu. Sedangkan dalam Al-Quran, kata almal itu bermakna beberapa. Yang pertama, almal bermakna atam atau makanan. Hal ini sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi wa atal mala ala hubbihi, yang artinya di sini almal adalah makanan atau atam. Arti kata harta yang kedua yaitu ardun ataupun tanah, terdapat dalam surat Al-Baqarah 188. Dan arti yang ketiga, almal bermakna uang atau dinar dalam surat Al-Baqarah 262. Nah, pembagian harta atau almal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mal mutakowim, dan yang kedua, mal ghairu mutakowim. Apa itu mal mutakowim? Mal mutakowim adalah sesuatu harta ataupun sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menurut syara. Sehingga harta itu yang termasuk mutakowim adalah harta yang tidak hanya jenisnya yang halal, tetapi juga termasuk cara memperolehnya dan penggunaannya. Contoh, kerbau itu halal sebagai harta bagi umat Islam. Akan tetapi, hukum harta kerbau bisa menjadi tidak sah jika kerbau itu dipukul hingga mati, sehingga kerbau itu tidak bisa dimanfaatkan ataupun dimakan karena tidak dalam penyembelian yang sah. Yang kedua, mal ghairu mutakawim. Ini kebalikan dari mal mutawim. Ghairu mutakawim adalah eh, harta yang tidak bisa diambil manfaatnya, baik jenis maupun cara memperolehnya. Contohnya, babi termasuk harta ghairu mutakawim karena jenisnya. Nah, pembagian almal yang lain yaitu ada mal misel dan mal kimi. Apa itu mal misel? Mal misel adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar secara terpisah. Sedangkan harta kimi adalah harta yang jenis sulit didapat di pasar, bisa diperoleh tapi jenis berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Nah, contohnya adalah jika ada senjata api seumpama dari Rusia, maka ketika di Indonesia dia termasuk mal kimi, karena hal tersebut sulit didapatkan di Indonesia atau senjata api itu.
Sedangkan ketika dia di Rusia, negara aslinya, dia bisa menjadi harta misli karena mudah ditemukan di Rusia. Nah, pembagian harta yang lain yaitu mal ain dan mal dain. Mal ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lain. Sedangkan harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Nah, itu tadi mal teman-teman atau harta. Selanjutnya kita tentang kepemilikan dalam Islam. Nah, kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama kepemilikan individu atau private property. Yang kedua kepemilikan publik atau collective property. Yang ketiga kepemilikan negara atau state property. Nah, kepemilikan individu atau private property adalah kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu, seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas dan mengelola kekayaan yang dimilikinya. Nah, hak kepemilikan individu atau Islam sendiri mengakui adanya kepemilikan individu. Tentunya ini berbeda dengan konsep kepemilikan kaum sosialis, di mana dalam kaum sosialis tidak mengenal adanya kepemilikan individu, teman-teman. Jadi di kaum sosialis tidak memiliki konsep itu. Jika ada yang bertanya, hal ini ada yang mempertanyakan loh, berarti Islam dekat dengan kapitalisme karena Islam mengakui adanya private property. Nah, memang dalam hal ini bisa diakui iya, tetapi dalam hal kepemilikan individu dalam Islam tetap harus ada kontrol dan harus sesuai dengan hukum syariah. Yang kedua adalah kepemilikan publik atau collective property. Nah, kepemilikan publik merupakan seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim ataupun bagi masyarakat, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama. Ada 3 jenis kepemilikan publik, ini contoh-contoh saja teman-teman. Sarana umum seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik. Yang kedua, kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk dimiliki, seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, tetap pada kekayaan kepemilikan publik ini harus ada kontrol dari pemerintah atau pemerintah termasuk dalam dalam state property. Yang ketiga, barang tambang. Nah, ini termasuk dalam kekayaan atau kepemilikan publik yang diatur oleh negara. Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Najah, al-muslimuna suroka'u fi thalasin fil kala'i wal ma'i wan nar. Hak pengelolaan kepemilikan umum atau biasa disebut milkiyah ammah ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara. Karena negara adalah wakil rakyat. Negara harus mengelola harta milik umum secara profesional dan efisien. Nah, kalau di Indonesia jelas teman-teman ya, ada undang-undang yang mengatur tentang minerba, yang mengatur tentang kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki secara privat. Yang ketiga adalah kepemilikan negara atau state property. Apa itu? Yaitu kepemilikan atau harta yang merupakan hak seluruh rakyat yang dikelola oleh negara. Tadi sudah disebutkan apa saja, contohnya ada hasil tambang, sesuatu yang dimanfaatkan umum seperti bendungan, danau, laut, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks sejarah ekonomi Islam, dulu ada
kepemilikan negara, contohnya adalah fe, ada rikas, ada ghanimah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana status harta menurut Islam? Ada 3 status harta menurut Islam yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan, teman-teman. Bahwa di Islam itu, meskipun teman-teman mengakui, tadi disebutkan bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi atau kepemilikan individu atau private property, tetapi harus diingat, dalam private property itu dianggap bahwa harta sebagai amanah atau titipan. Ini tentunya berbeda dengan sejarah ekonomi kapitalis. Kenapa dulu itu ada doktrin dalam ekonomi kapitalis dalam sejarahnya? Jika kalian kaya di dunia, maka harta ini akan menolong teman-teman atau menolong seseorang di akhirat. Sehingga terjadilah orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya karena ada doktrin agama ini, teman-teman. Itu salah satu yang melatar belakangi kapitalisme. Nah, sedangkan dalam Islam tidak harta didudukkan sebagai titipan atau amanah. Yang kedua, kedudukan harta dalam Islam, harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 4 dan Al-Alaq 6 sampai 7. Yang terakhir, harta sebagai bekal ibadah. Jadi harta itu sebagai bekal ibadah dan memperlancar kita beribadah kepada Allah. Contohnya ada dalam At-Taubah 41, At-Taubah 60, Ali Imran dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bagaimana ketika kita punya harta dan harus disadari dalam sebagian harta kita ada hak orang lain. Nah, bagaimana cara yang ideal untuk mengelola harta menurut Islam? Ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam pengelolaan harta kita. Yang pertama, Islam tidak membolehkan orang boros, akan tetapi tidak boleh juga terlalu kikir. Jadi tengah-tengah, tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Pengelolaan yang kedua adalah dalam pengelolaan harta harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta. Jadi tetap tidak boleh boros, teman-teman. Yang ketiga, sisihkan harta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu orang lain. Contoh, zakat, infak, sedekah, ataupun muhibah, dan lain sebagainya. Pengelolaan harta yang keempat adalah menghindari adanya maghrib atau singkatan dari maisir, goror, dan riba dalam memperoleh maupun menjaga harta kita. Begitu teman-teman semua. Cukup sekian materi dalam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.